dalam keadaan sehat walafiat dan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan kita, termasuk ketika Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati kita untuk menerima keimanan sebagai pijakan hidup kita dan menerima amal saleh sebagai amalan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita nikmat-Nya, memberikan kepada kita rahmat dan mengkaruniakan kepada kita kesungguhan untuk senantiasa mengejar impian untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa azab. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita selalu petunjuk untuk bisa memahami agama ini secara baik dan benar, menjadikan hati kita satu dengan lain, tiada perasaan ataupun penyakit-penyakit hati. Baik para umat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Fabidnillahi ta'ala, hari ini kita akan kembali lanjutkan pembahasan daripada kitab Al-Wasail Mufidah lil Hayati Sa'idah yang dituliskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan hari ini kita akan membahas bab yang ketiga yang berjudulkan zikir, ingat nikmat dan selalu melihat ke arah bawah. Para umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pertama akan bacakan terlebih dahulu satu bab ini, lalu kita akan uraikan biidznillah taala. Yang pertama faktornya, poin pertama, termasuk faktor utama yang mendatangkan sikap lapang dada dan ketenangan adalah banyak berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah memberikan pengaruh ajaib guna mendapatkan kelapangan dada dan ketenangan, serta menghilangkan kesedihan dan kesusahan. Allah Ta'ala berfirman, Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Suratul Ra'd ayat ke-28. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan pengaruh yang besar di dalam menggapai kebahagiaan. Karena zikir mempunyai keistimewaan dan karena adanya harapan hamba untuk mendapatkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua, di antara faktor kebahagiaan adalah mengingat-ingat dan membicarakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tampak ataupun yang tidak tampak. Dengan mengetahui dan membicarakan nikmat Allah, niscaya Allah akan menolak kesedihan yang ada dan mendorong hamba untuk selalu bersyukur. Syukur atau berterima kasih adalah sikap yang sangat mulia dan terpuji. Walaupun seseorang berada di dalam kondisi fakir, sakit, dan tertimpa berbagai macam ujian lainnya, jika seorang hamba ingin membandingkan antara nikmat-nikmat Allah yang tak terhitung jumlahnya dengan jumlah musibah yang menimpanya, tentu musibah itu tiada artinya. Bahkan jika ada musibah yang menimpa seorang hamba, lalu dia hadapi dengan kesabaran, rela, dan sikap menerima, maka bebannya akan menjadi ringan. Pada waktu yang sama, harapannya untuk mendapatkan pahala dari Allah dan ibadahnya kepada Allah di dalam bentuk menjalankan perintah untuk bersabar dan rela tentu akan mengubah sesuatu yang pahit menjadi manis. Manisnya pahala dapat membuatnya lupa akan pahitnya bersabar, yaitu ketika dia menahan musibah. Kemudian yang ketiga, termasuk faktor yang sangat mendukung dalam hal ini adalah mengikuti petunjuk Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih di mana beliau SAW bersabda, Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kepada orang yang ada di bawah kalian dan janganlah kalian melihat kepada orang yang ada di atas kalian. Sesungguhnya hal ini lebih pantas dilakukan oleh kalian agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kalian. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apabila seorang hamba meletakkan di depan matanya cara pandang yang mulia ini, niscaya dia akan melihat bahwa dirinya lebih unggul dibandingkan sebagian besar orang yang dalam masalah kesehatan dan rezekinya, bagaimanapun kondisi dia yang sebenarnya.
Dengan demikian akan hilanglah kegelisahan, kesedihan dan keluh kesahnya. Kemudian bertambahlah perasaan senang dan harapannya untuk mendapatkan nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada orang-orang yang ada di atasnya. Setiap kali seorang hamba merenungi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak, urusan agama maupun urusan duniawi, niscaya dia akan mengetahui bahwa Allah telah memberikan banyak kebaikan kepadanya dan Allah telah mencegah berbagai macam bencana daripadanya. Dan tentunya hal ini dapat menghilangkan kesedihan, mendatangkan kebahagiaan dan juga kesenangan. Para umat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka dalam kunci yang diberikan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, atau beliau menyebutkan dalam kitab ini sebagai salah satu daripada nasihat untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang menyenangkan, adalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kita akan merujuk kepada kitab-kitab atau syarah yang ada di dalam kitab Syekh As-Sa'di rahimahullah taala ini, di mana para umat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ketika kita membahas 3 poin yang disebutkan dalam satu bab ini, maka sebenarnya 3 poin ini adalah 3 jalan besar seseorang bisa meraih kebahagiaan, yaitu memperbanyak zikir, kemudian mengingat-ingat nikmat Allah, dan yang ketiga adalah ketika dia mampu melihat kondisi orang yang ada di bawahnya ketimbang orang yang ada di atasnya dalam urusan dunia. Tentu ketiga hal ini para umat yang Allah muliakan memiliki pengaruh yang sangat besar ketika seorang ingin mendapatkan atau meraih kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak selalu diukur ketika dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan atau dia memiliki kesempurnaan dalam urusan dunia. Dia punya harta, rumah besar, ataupun kendaraan, dia punya banyak teman, ya. Dia diakui, mendapatkan pujian. Apakah ini yang dinamakan dengan kebahagiaan yang sebenarnya? Bukan ini. Ya. Karena faktanya betapa banyak orang-orang yang Allah berikan kepada mereka dunia, tetapi mereka adalah orang yang paling kehilangan ketenangan, orang yang paling kehilangan kebahagiaan. Namun sebaliknya, betapa banyak orang-orang yang secara kasat mata Allah berikan kepadanya dunia terbatas, tapi sungguh dia adalah orang yang paling merasakan ketenangan dan orang yang paling merasakan kebahagiaan. Karena di bab yang pertama Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita jaminan dengan 2 konsep yang jika diamalkan dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini janji Allah. Orang yang beramal saleh, orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan berikan kepada kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah, dari semua sisi akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempurnaan atas kebaikan yang Allah balas kepadanya itu adalah ketika mereka di akhirat. Sehingga orang-orang beriman dengan kebaikan Allah di atas dunia ini, mereka telah mendapatkan kebahagiaan, dan itu belum semuanya Allah berikan. Apalagi ketika mereka di akhirat, maka semua kebaikan akan Allah berikan kepada mereka. Oleh karena itu, para ulama mengatakan hayatan thayyibah itu terjadi apabila kehidupan seseorang itu dipenuhi dengan iman. Seseorang itu dipenuhi dengan ketenangan. Seseorang itu dipenuhi dengan adanya rasa qanaah terhadap takdir Allah. Adanya rasa syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting dari semuanya adalah hatinya selalu bersandar kepada Allah. Inilah hayatan thayyibah. Semua adalah amalan-amalan batin. Para umat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita akan bahas 1 poin demi 1 poin dari 3 bab ini. Hal yang pertama berkenaan dengan zikrullah, atau yang kita kenal dengan istilah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya zikir adalah obat bagi kegelisahan.
sekian banyak mungkin para psikiater, ahli psikolog memberikan arahan, bantuan untuk membuat seseorang itu bisa tenang dari masalah hidupnya, maka jauh hari sebelum adanya profesi psikiater dan juga ahli psikolog, Allah Ta'ala telah menghadirkan di tengah-tengah umat ini satu obat yang paling mujarab untuk mendapatkan ketenangan, yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menjadi sunatullah. Salah satu sebab kehilangannya bahagia itu adalah ketika hati ini jauh dari berzikir kepada Allah. Dalam hal ini Syekh menyebutkan satu ayat, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah, hati-hati itu akan menjadi tenang. Ayat ini sangat dalam. Ayat ini tidak sembarangan ketika disebutkan. Allah tidak mengatakan dengan harta akan menjadi tenang, dengan nama akan menjadi tenang, ataupun dengan yang lain-lainnya. Dengan banyaknya anak yang sukses hati menjadi tenang, tidak. Tapi bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang, menjadi tentram. Lalu pertanyaannya, ketika seseorang sudah memperbanyak zikir kepada Allah, apa yang terjadi padanya? Pengalaman kita mungkin mendapati hal ini. Ya, di antara kita dari sekian waktu umur yang Allah berikan kepada kita, barangkali kita sudah pernah mengalami. Mungkin beberapa hari kita begitu sangat sedang tinggi zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menikmati salatnya, zikirnya, baca Al-Qur'annya. Apa yang terjadi pada kita pada saat itu? Kita akan mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Karena zikir dia sebagai pengobat bagi hati-hati kita, dan hati kita ini sering bermasalah, ya, sering bermasalah. Para umat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, karena hati ini sering bermasalah dan masalahnya kompleks sekali, maka terkadang hati itu lupa siapa dirinya. Dengan zikir maka hati diingatkan siapakah dirinya. Terkadang hati itu tidak sadar bahwa dia itu adalah tidak sendirian. Maka dengan zikir dia diingatkan bahwa dia itu tidak sendiri, bahwa dia itu ada bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini bentuk dari banyak macam manfaat daripada zikir. Hati akan menyerahkan perkara-perkara itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati akan lebih bersabar, akan lebih bisa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, matalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruh kamatsalil hayyi wal mayyit. Rasulullah mengatakan, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan orang yang mati, sangat berbeda sekali. Maka dari itu, ya, kalau kita sudah memahami tentang hal ini, sebagai seorang mukmin, kita tidak perlu merasa heran bila melihat seseorang, atau mungkin kita sendiri merasakan kegelisahan yang luar biasa walaupun fasilitas hidup sudah terpenuhi. Walaupun kebutuhan hidup sudah terpenuhi, tapi hati masih gelisah. Dan itu semuanya bukan karena tubuhnya yang merasa kurang, tapi karena hatinya sedang lapar, tidak diberikan makan berupa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaik-baiknya konsumsi yang diberikan kepada hati adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin yang pertama. Kemudian tentang hal ini juga para umat yang Allah muliakan, perlu kita ketahui bahwa zikir itu bukan hanya ucapan-ucapan lisan, bukan hanya menggunakan lisan. Tapi zikir, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, itu memiliki makna yang luas. Bukan hanya ucapan subhanallah atau lafaz-lafaz yang lainnya zikir, tapi zikir itu sendiri mempunyai cakupan yang sangat luas. Ketika zikir menggunakan lisan, maka mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, istighfar, la haula wala quwata illa billah, dan seterusnya. Ini zikir bil lisan. Bahkan dengan membaca Al-Qur'an pun termasuk zikir bil lisan. Namun, makna zikir yang lebih luas daripada ini, para umat yang Allah muliakan, adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala diingat dalam hati.
ketika hati mengingat Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan muraqabah kepada dirinya dalam setiap keadaan. Dan inilah yang disebut dengan zikir dalam hati. Maka di saat seorang umpamanya dia mendapatkan nikmat dari Allah, maka dia hatinya mengakui ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika umpama dia mendapati musibah, dia pun memiliki keyakinan, hatinya bergumam, ya Allah tentu memiliki hikmah atas musibah ini. Ketika dia mendapatkan satu nikmat, maka dia akan mengatakan alhamdulillah, ini pemberian dari Allah. Ketika dia kehilangan satu nikmat misalkan, maka dia mengatakan, ya Allah masih memberikan kepadaku nikmat-nikmat yang lain. Begitu seterusnya. Dia akan menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Dan inilah bagian daripada zikir. Sehingga orang-orang yang berzikir bil lisan diharapkan hatinya pun ikut berzikir kepada Allah, mengingat Allah dalam setiap keadaan yang dia sedang hadapi. Kemudian juga para umat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dalam tulisan yang dituliskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau menyinggung dalam poin ini adalah dengan mengingat-ingat nikmat Allah. Ya. Karena salah satu jalan terbesar untuk menuju kebahagiaan adalah mengingat-ingat dan menyadari nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Ya, manusia itu sering kehilangan kebahagiaan itu bukan karena nikmatnya sedikit, tetapi karena apa? Karena matanya hanya melihat sesuatu yang belum dia dapat, sehingga nikmat yang ada menjadi tidak dia nikmati, tidak bisa dia syukuri. Dia punya rumah, tapi masih melihat rumah yang lebih besar. Dia punya keluarga, tapi masih melihat keluarga orang lain. Dia punya anak, tapi dia masih membandingkan dengan anak orang lain. Dia punya pekerjaan, tapi masih memiliki pandangan kepada pekerjaan orang lain. Ini yang membuat hati itu kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang Allah berikan itu banyak dilupakan oleh manusia. Jadi para umat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, akibat dari keseluruhan ini adalah nikmat Allah itu akan terasa dan terlihat sedikit dan kecil. Ini akibatnya. Dan padahal Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau sekiranya kalian menghitung-hitung nikmat Allah itu, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Jadi terkadang para umat yang Allah muliakan, coba sesaat atau sejenak atau ya sesekalilah kita berenung, ya kita bertafakur, kita mencoba menghitung-hitung walaupun tidak mampu. Akan apa? Akan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bukankah dia telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat kita punya rasa aman dari gangguan orang-orang jahat, nikmat Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk makan dengan makan yang lezat atau dengan rasa yang lezat. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi Allah memberikan kepada kita tempat tinggal. Kalau kita bayang-bayangkan dulu waktu kita kecil, nggak mungkin rasanya kita punya rumah, nggak punya kendaraan, nggak punya rasanya nggak mungkin. Karena kita kecil, nggak mampu apa-apa. Tapi per hari ini Allah berikan kita semuanya. Bukankah ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Belum lagi yang nikmat yang kita tidak pernah minta tapi Allah nggak pernah cabut. Nikmat apa? Semisal kita bisa melihat, kita bisa mendengar dengan baik, kita bisa menyentuh, kita bisa berjalan. Bukankah ini semua nikmat dari Allah? Kita tidak minta, tapi Allah memberikannya kepada kita. Dan keseluruhan nikmat-nikmat ini kalau kita sadari, membuat kita makin menyadari bahwa kita adalah orang yang harusnya paling bahagia. Apalagi Allah masih memberikan kepada kita hidup sampai hari ini. Artinya apa? Kesempatan untuk taubat masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, renungan yang kita dapati dengan ini semua adalah barangkali ya, kita ini bukan kurang nikmat, tapi sebenarnya yang terjadi adalah kita kurang menyadari nikmat. Itu yang sering terjadi pada kita. Kita bukan kurang nikmat Allah. Nikmat Allah sudah berlebih kepada kita. Tapi yang sering terjadi adalah
kita kurang menyadari adanya atau hadirnya nikmat Allah kepada kita. Para umat yang Allah muliakan. Kemudian Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, beliau mengingatkan dalam poin-poinnya ini bahwa ketika seorang itu mengingat nikmat-nikmat Allah kepadanya, akan menghibur dan membantu hatinya untuk mendapatkan kebahagiaan, hilangnya kegelisahan, hilangnya kekhawatiran. Dalam kitab Al-Wasail Mufidah ini, Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang asbab-asbab. Ya, 8 nasihat ini semua adalah asbab-asbab yang sifatnya adalah membantu seseorang. Untuk apa? Mendapatkan kehidupan bahagia, menghilangkan kegelisahan dan juga kesedihan. Dan di antara prinsip yang beliau ajarkan dalam poin bab 3 ini adalah kalau kita mendapatkan nikmat, maka lihatlah, perhatikanlah berbagai macam nikmat Allah itu kepada kita, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Dan apabila ya seseorang hamba mengenal nikmat Allah yang ada pada dirinya, kemudian dia menyadari bahwa sesungguhnya nikmat-nikmat tersebut adalah datang dari Allah, maka dia pun akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memuji Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itulah Allah akan berikan kepadanya kebahagiaan. Ya, karena zikir akan mendatangkan ketenangan, kebahagiaan. Dia menyadari nikmat Allah, wah ini nikmat dari Allah. Begitu dia menyadari nikmat Allah, maka dia mengucapkan alhamdulillah lisan dan hatinya. Di saat dia telah mengucapkan alhamdulillah lisan dan hatinya, di saat itulah ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Allah berikan hatinya menjadi hati yang tenang. Dan ini sangat penting para umat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ya. Kita sebagai manusia yang hidup jangan terlalu banyak atau hanya memperhatikan tentang menghitung nikmat. Nikmat untuk saya berapa ya? Ya. Tidak. Tapi kita harus menghitung akan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya kalau kita boleh jujur para umat yang Allah muliakan, hidup kita ini tidak lepas dari 2 hal. Yaitu nikmat yang kita menikmati atau menyukainya, atau yang kedua masalah, musibah yang kita tidak menyukainya. Ya. Seringkali manusia itu memikirkan banyak tentang masalah, tapi jarang atau sedikit sekali dia memikirkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ubah cara berpikir kita dengan yang tadinya sering mengatakan apa ya yang belum saya dapat. Nah, ini ubah coba. Cara berpikirkan dengan ucapan apa? Apa ya yang sudah Allah berikan kepada saya. Ya, kalau kita bisa menjawab atau mengubah pertanyaan yang tadinya adalah apa ya yang belum saya dapat dengan pertanyaan apa ya nikmat Allah yang sudah Dia berikan kepada saya, niscaya kita akan menjadi orang yang lebih banyak bersyukur dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada kita kebahagiaan. Ya, ada satu semacam tuntunan, ya, suatu saran. Kalau kita hendak menjadi orang-orang yang menyadari nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya ini boleh dikerjakan, boleh tidak, ya, karena sifatnya adalah sesuatu yang mubah. Bahkan kalau kita menyikapinya dengan baik, bisa jadi ini akan mengantar kita kepada termotivasi untuk bersyukur. Coba para umat yang Allah muliakan, dalam sehari semalam itu kita ambil satu momen yang kita anggap lebih pas, apakah sebangun dari tidur atau sebelum tidur atau di tengah malam, ya, atau di saat kita sehabis sholat atau bagaimanapun. Coba para umat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, mungkin bisa gunakan alat tulis, ya, ambil kertas, pena, ya, ataupun tidak menggunakan alat tulis. Lalu coba secara jujur, ya, apa nikmat Allah taala yang kita rasakan hari ini? Ya, kalau kita menjawab tentu banyak sekali, ya. Benar banyak sekali. Tapi yang kita benar-benar merasakan itu nikmat Allah apa? Ya, kita menggunakan mata, kita tahu sebagai ilmu pengetahuan, kita sadar nikmat mata itu nikmat Allah. Tapi sudahkah kita menyadari dan menikmati bahwa mata itu nikmat Allah? Ya, ini akan melatih kita para umat yang dimuliakan oleh Allah. Untuk apa?
untuk selalu hati kita ini terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kalau nikmatnya berupa fasilitas. Ada juga nikmat Allah itu kepada kita berupa kesempatan. Hidayatut taufik. Allah berikan kepada kita kemudahan, nikmat, dan kita menikmatinya hadir di majlis taklim. Membaca Al-Quran dengan syahdu, membaca Al-Quran dengan khusyuk. Salat malam, salat bagi laki-laki yang berjamaah, ya, bisa melaksanakan amal soleh. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para umat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, bila kita sudah melakukan itu, maka ucapkan alhamdulillah bin ni'mati tatimmus salihat, atau alhamdulillahi rabbil alamin, sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Dia karuniakan kepada kita. Ya. Kemudian dalam hal ini konteks yang diajarkan atau disampaikan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Ya, dalam poin kalau kita mendapatkan sesuatu, jangan terlalu sering melihat ke atas, tapi melihatlah ke arah bawah. Tentu ini maksudnya dalam urusan dunia. Dan ini sebenarnya salah satu obat yang paling mujarab bagi hati yang sakit, yang sering diselimuti oleh penyakit iri, dengki, tidak syukur, gelisah, khawatir. Obat yang paling mujarab lihat dalam urusan dunia itu kepada orang lain. Ya, bahwa ketika kita mendapatkan masalah, ternyata beribu masalah lebih besar menimpa orang lain daripada kita. Ketika seorang kehilangan nikmat, kita kehilangan nikmat satu, maka sungguh orang lain bisa kehilangan nikmat lebih daripada satu. Dan oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah oleh kalian atau perhatikan oleh orang yang berada di bawah. Jangan sering kalian merhatikan orang yang ada di atas. Ini dilakukan supaya hati kalian itu lebih menyadari dan mengakui nikmat Allah yang datang kepada kalian. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Tentu berkenaan dengan hadis ini bukan berarti seorang muslim yang beriman kepada Allah tidak boleh punya cita-cita, tidak boleh punya impian, tidak boleh punya keinginan yang bisa mendapatkan lebih daripada orang lain. Bukan begitu maksudnya. Tapi melalui hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tengah mengajarkan kepada kita cara menjaga hati, cara menjaga hati ketika melihat dunia. Ini diajarkan oleh Rasulullah. Ya, bukan kita nggak boleh, sangat boleh. Bukan kita tidak boleh meminta lebih, sangat boleh kita meminta lebih kepada Allah. Tapi inilah cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita cara menjaga hati ketika kita mulai melihat kepada dunia. Cara gimana? Lihat ke bawah. Ya, bukan kaki kita yang dilihat. Ya, keadaan orang lain. Ya. Karena ketika seorang itu melihat ke bawah akan muncul rasa syukur. Ya, sebagai contoh, kita dalam rumah tangga ya ada keluh kesahnya, ada bebannya. Kemudian kita merasa, aduh saya orang paling sengsara. Aduh saya banyak aduhnya. Ya. Lalu sesaat kemudian kita mendapati tentang keadaan saudara kita, teman kita ataupun orang lain, ternyata lebih pelik lagi daripada kita. Kalau saya menghadapi suami yang sifatnya begini, ternyata si fulana menghadapi suami yang sifatnya lebih begini lagi. Untung suami saya nggak begitu. Alhamdulillah. Ini contoh. Dalam urusan ekonomi, ya terkadang kita sudah diberikan harta oleh Allah Ta'ala, ya kecukupan dalam sesuatu. Ya, kecukupan dalam sesuatu, tetapi kita kurang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bila kita dalam urusan akhiran, urusan ibadah, ya, maka hendaknya kita melihatnya ke arah atas. Supaya apa? Supaya kita termotivasi. Ya, semisal saat kita melihat orang punya lebih banyak ilmu, nah ini punya keinginan kita ingin lebih belajar.
Di saat kita melihat orang-orang lebih baik ibadahnya, akan motivasi kita untuk lebih baik ibadahnya. Di saat kita melihat ada orang lain yang lebih banyak sedekahnya, akan motivasi kita untuk lebih banyak bersedekah dan seterusnya. Jadi ini konsep yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan oleh Imam Syekh As-Sa'di rahimahullah, diambil sebagai poin cara untuk kita mendapatkan kebahagiaan. Para umat yang Allah muliakan, ada satu macam perbuatan yang satu sisi ada positifnya, tapi pada posisi yang lain ada negatifnya. Apa itu? Ketika seorang membandingkan dirinya dengan orang lain. Ini lebih banyak disebutkan oleh para ulama sebagai asbab minasyaqawah, yaitu sebab munculnya kesengsaraan pada diri seseorang. Ya, di saat dia membandingkan dirinya dengan keadaan orang lain. Dan ini pada zaman yang fitnahnya menyebar pada saat ini akan lebih sering mengincar orang-orang yang berpenyakit hatinya. Semisal melalui media sosial. Ya, kita memang jarang bercerita dengan teman-teman, bercerita tentang masalah ghibah, masalah apa gitu dengan sesama muslimah, sesama ummahat. Ketika berjumpa kita menghindari itu. Tapi ternyata fitnah itu kita, walaupun kita menghindarinya di luar, ternyata fitnah itu justru ada dalam rumah kita. Ya, lewat apa? Lewat media sosial. Ya, lalu kita lihat saudara kita, teman kita, ya, ataupun juga orang yang lain tidak kita pernah kenal, tapi kita lihat tentang kehidupan mereka. Di saat itulah kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan mereka. Ya, maka dalam hal ini kita akan menjadi orang yang kurang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak dalam sehari kita melihat, wah si fulan fulanah sudah bikin rumah baru, fulan fulanah ya sudah beli kendaraan baru, fulan fulanah dapat nikmat pergi umrah, pergi haji, fulan fulanah bisa begini begitu. Ya. Pada akhirnya di saat dia membandingkan dirinya dengan orang lain dengan cara seperti itu, ya, kalau dia salah mengambil sikap, dia akan menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalau dapat dijauhkan. Yang perlu kita lakukan dalam sikap rizki kita dan rizki orang lain bukan membandingkan. Tapi cukup adalah dengan cara qanaah. Ya, qanaah merasa telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah yang dia miliki. Dan qanaah bukan mengajarkan orang itu untuk malas. Ya, kadang ada orang yang beralibi, ya, mengkambing hitamkan dengan alasan qanaah, maka dia bermalas-malasan. Ya, tidak mau berikhtiar maksimal. Dan ini orang yang keliru dalam memahami qanaah. Karena qanaah itu bukanlah orang yang mengatakan saya nggak perlu berusaha. Tapi qanaah adalah orang yang telah berusaha, lalu dia mendapatkan apa yang Allah berikan, lalu dia ridho dengan pemberian tersebut. Jadi para umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah selalu nikmat Allah jauh lebih besar daripada ujian yang menimpa kita. Dan biasanya orang yang bersyukur kepada Allah atau orang yang mengingat-ingat nikmat Allah akan lahir rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur itu akan menambahkan nikmat. La in syakartum lazidannakum. Ya, jadi dalam ayat ini Allah enggak menyebutkan la in syakartum la ajziyannakum. Kalau kalian bersyukur akan kuberikan pahala. Tidak. Tapi kalau kalian bersyukur akan kutambahkan nikmat, dan pahala bagian daripada nikmat, dan termasuk juga adalah kehidupan yang lebih baik. Jadi para umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di saat kita bersyukur, maka syukur itu akan mengajarkan kita untuk mampu merasakan nikmat Allah. Tapi di saat hilangnya rasa syukur, maka perbuatan kita itu akan menghilangkan dari hati kita rasa mensyukuri atau menikmati nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi wajar kalau ada orang yang nggak pandai bersyukur, dia akan selalu merasa miskin. Dia akan selalu merasa tidak dapat apa-apa, merasa kurang, karena nggak ada syukurnya. Tapi kalau dia adalah orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapati kecukupan atas apa yang Allah berikan. Nah,
Para umat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dalam poin ini juga diterangkan bahwa ada 3 hal yang kalau kita amalkan dalam kondisi-kondisi yang berbeda, ya dalam 3 kondisi ini kita amalkan 3 hal ini, bismillah ini akan mengubah cara pandang kita, akan mengubah cara hidup kita. Yang pertama, kondisi di saat kita mendapatkan nikmat. Ya. Di saat kita melihat nikmat atau mendapatkan nikmat Allah Ta'ala, maka ucapkanlah Alhamdulillah, baik lisan ataupun hati kita. Kemudian yang kedua, di saat kita mendapatkan kelebihan nikmat, baik pada diri kita ataupun pada orang lain. Ya. Yang pertama tadi, kalau kita melihat atau mendapatkan nikmat, ucapan Alhamdulillah. Kalau kita yang kedua mendapatkan kelebihan nikmat atau melihat kelebihan nikmat pada diri kita atau pada orang lain, maka ucapkanlah Allahumma bariklah. Ya Allah, berkahi dia. Doakan. Doakan orang tersebut atau doakan diri kita yang mendapatkan kelebihan nikmat. Ya, minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu doa itu kita panjatkan kepada Allah, orang itu selamat dari ain, selamat dari segala macam fitnah-fitnah harta atau fitnah nikmat yang Allah berikan padanya. Kita juga selamat dari fitnah nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ya. Allahumma bariklah. Ya. Maka hilanglah kedengkian, hilang dari hati, hilanglah kufur nikmat dan sebagainya. Maka nikmat orang itu yang ada padanya tidak mengganggu kita. Dan kita pun tidak akan mengganggu nikmat mereka. Kemudian kondisi yang ketiga, di saat kita mendapatkan justru musibah atau melihat musibah yang menimpa kita ataupun orang lain, maka dalam keadaan yang seperti ini ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Konsekuensi daripada ucapan kita inilah kita ridha dan kita rela terhadap apa yang Allah takdirkan. 3 hal ini bila kita pahami lalu kita amalkan dalam hati kita, ya dengan iman kita melakukannya, wabinillahi ta'ala, para umat yang Allah muliakan, ya penyakit-penyakit hati dalam diri kita akan hilang, ya akan berganti dengan hati yang sehat. Nah, para umat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jadi kesimpulannya 3 poin yang disebutkan Syekh As-Sa'di rahimahullah. Pertama, zikir. Kedua, ingat nikmat Allah. Kemudian yang ketiga, tidak melihat kepada orang yang di atas, tapi lihat kepada orang yang di bawah. Maka sungguh yang pertama itulah zikir, yang kedua itu adalah syukur, dan yang ketiga itulah qanaah. Ya, tidak merasa atau membandingkan dia dengan orang lain. Bila 3 hal ini kita miliki para umat yang Allah muliakan, maka hati kita akan menjadi hati yang sehat, hati yang kuat, hati yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena hati kita sudah mendapatkan semuanya. Dengan zikir dia mengingat Allah, jadi terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur dia akan senantiasa merasakan nikmat Allah ada, tidak hilang dari dirinya. Dengan qanaah, tidak membandingkan diri dengan orang lain, dia tidak akan meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Baik para umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sampailah kita kepada akhir pembahasan kita ini, bahwa orang-orang yang bahagia itu tidak berarti dia tidak pernah sedih. Ya. Orang-orang yang bahagia bukan berarti tidak ada sedih dalam hidupnya. Tapi sedih itu tidak berkepanjangan. Sedih itu tidak membuat dia itu kehilangan arah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita amati pelajaran hari ini dengan pelajaran pada bab 2, Syekh As-Sa'di rahimahullah taala mengajarkan pada kita, 1, fokuslah dengan apa yang ada pada hari ini. Sebab masa lalu sudah berlalu dan tidak mungkin akan ada bisa kita ambil. Masa yang akan datang sesuatu yang bukan milik kita. Jadi fokus dengan hari ini. Maksimalkan ibadah kita, maksimalkan akhlak kita, harapan kita, amalan kita, ilmu kita, semuanya maksimalkan di hari ini. Itulah kebahagiaan. Kemudian yang kedua, kalau kita mendapatkan musibah, maka jangan fokus kepada musibahnya, tapi fokuslah terhadap apa yang tersisa. Ini akan melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu kesedihan itu berlalu begitu saja. Dia singgah sebentar dan dia pun akan pergi dengan segera.
itulah orang-orang yang bahagia. Jangan sampai kita menjadi orang yang ketika mendapatkan satu musibah maka hilanglah 1000 nikmat Allah. Ya. Kita datang pada kita satu musibah maka hilanglah 1000 nikmat Allah. Kita lupa nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan selalu kepada kita ya kemudahan untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.